Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah penuhi hati kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita datang di hadapan Tuhan dan biarlah di dalam hati kita mengatakan yang demikian. Jalannya ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga usai nanti, akan kami lakukan dengan penuh percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita muliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung KPJ nomor 5, kita pujikan bait yang pertama saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun di dalam ibadah kita pada malam hari ini, terambil dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Marilah kita responi dan kita amini firman Tuhan yang menuntun di dalam kita membangun ibadah pada malam hari ini dengan kita menyatukan hati, kita menyerahkan perjalanan kehidupan kita yang sudah kita jalani selama seminggu ini. Kita menyadari bahwa banyak hal, kekurangan, kesalahan, terlebih dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah dengan penuh kerendahan hati, kita datang memohon pertolongan dan kita memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Dengan penuh ungkapan syukur pada malam hari ini Engkau izinkan kami Tuhan, untuk kami dapat membangun ibadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, kami datang membawa segala kekurangan kami. Kami datang membawa segala keterbatasan kami. Tuhan, kami menyadari ada banyak hal yang telah kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih selama seminggu ini. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Begitu pula pada malam hari ini, kami juga teringat dan beberapa saudara-saudara kami yang saat ini juga membangun ibadah di dalam keluarga masing-masing. Kami mohon juga penyertaan Tuhan di dalam setiap keluarga. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami senantiasa dapat berkenan, untuk senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Pada malam hari ini pula kami menyerahkan Tuhan, jalannya ibadah kami, awal, pertengahan hingga usai nanti, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitu pula perkenankan kami untuk senantiasa dapat mempelajari dan menggumuli sebagian akan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami dan sucikan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami, inilah doa dan permohonan kami. Doa ini jauh dari sempurna Tuhan, sempurnanya hanya kami mohon di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita pujikan kembali pujian KPJ
nomor 53, kita pujikan bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam 2 Korintus 5. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sebagai tema, diberi tema hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan sebagai ayat nas terambil dalam ayatnya yang ke-7. Akan kami baca untuk kita semua, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata banyak orang Kristen tidak seperti ayat ini atau ayat yang kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mereka lebih percaya apa yang dilihat di depan mata daripada percaya kepada firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka seringkali mengalami jatuh ke dalam dosa dan akhirnya hancur dalam penyesalan yang dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan apa dan bagaimana hidup ini. Paulus mengajak kita untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
banyak masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Yang salah satunya yang terbesar adalah masalah iman, di mana kita diperhadapkan untuk hidup kudus atau kompromi dengan dosa. Hidup sesuai firman atau hidup pakai cara dunia. Dan masalah ternyata tidak memilih orang. Artinya orang benar pun juga mengalami masalah. Orang yang tekun pun juga mengalami masalah. Dan kadang responnya salah dan membawa dampak yang sangat besar. Bahkan orang yang taat pada Tuhan pun Tuhan izinkan untuk mengalami masalah. Begitu pula kula lan panjenengan. Tetapi persoalannya bukan pada kita dapat masalah atau tidak, tetapi apakah kita menjadi pemenang atas masalah tersebut atau kita justru menjadi pecundang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal bagaimana Rasul Paulus memandang dan menyikapi kehidupan. Yang pertama, semuanya hanya sementara. Kemudian yang kedua, hidup di dunia ini tidak ideal. Dan yang ketiga, hidup yang bernilai rohani bukan duniawi. Dan yang terakhir, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima hal yang buruk atau yang baik, sadarilah bahwa semua itu hanya sementara. Kalau hari ini saudara sedang bergumul, menderita, mengalami aniaya atau persoalan, atau kita sedang diberkati yang luar biasa, kita bersuka cita dan baik-baik saja. Ingatlah bahwa semuanya itu hanya sementara. Jadi apapun situasi kita saat ini yang harus kita alami, sadarlah bahwa itu semua sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini karena kemah kita akan segera dibongkar. Persoalan kita bukanlah saya sehat atau saya sakit, saya senang atau saya susah, saya baik atau saya buruk, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir untuk kita bersama di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 yang menjadi nas kita pada malam hari ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau kita menyadari semua ini, maka kita akan menjadi bijaksana dalam hidup ini. Kita tidak akan terus di dunia ini. Kita tidak akan terus dengan keadaan ini. Memang Tuhan tidak memberikan kekekalan di dunia ini. Target Tuhan tidak membuat murid-muridnya bahagia, tetapi targetnya adalah menjadikan muridnya menang atas persoalan dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini boleh senantiasa menguatkan setiap kita, terlebih di dalam kita menjalani dan menerima proses yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan pada malam hari ini kita responi dengan kita memuji kembali pujian nama Tuhan KPJ 98. Kita pujikan bait yang pertama saja.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghadap ke altar-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu senantiasa boleh menguatkan setiap iman percaya kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami mengalami proses Tuhan yang harus kami jalani saat ini. Bapa di surga, perkenankan pada malam hari ini kami menaikkan doa syafaat. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Sidomulyo. Kami mengucap syukur Tuhan bila Engkau tempatkan kami di jemaat-Mu di Sidomulyo ini. Kami mengucap syukur lawatan Tuhan atas dusun kami. Terlebih saat ini Tuhan, bila mana kami Engkau izinkan untuk kami dapat hidup dalam kedamaian, hidup dalam situasi yang aman. Terlebih kesehatan senantiasa Engkau berikan atas dusun kami. Sehingga Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau jauhkan dari segala virus yang saat ini melanda. Kami percaya ini semua bukan karena kegagahan kami, tetapi kami percaya ini semua kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai warga jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam segala mata pencahariannya. Mereka yang pegawai negeri, sipil, peternak, pedagang, juga yang wira swasta. Terlebih Tuhan, jemaat Tuhan yang mayoritas sebagai kaum petani, yang saat ini telah memulai untuk menanam. Apapun yang ditanamnya Tuhan, biarlah ini boleh senantiasa menjadi berkat di dalam untuk kehidupannya, untuk mencukupi di dalam setiap kebutuhan di dalam rumah tangganya. Kami yakin dan percaya bahwa kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami tanam, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan boleh senantiasa berikan kami hikmat, kebijaksanaan di dalam kami merawat setiap tanaman-tanaman kami. Sehingga saatnya nanti Tuhan, kami boleh menuai sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap pekerjaan kami. Dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam berbagai hal apa yang harus kami peroleh sebagai berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini pula perkenankan kami juga menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan roh hikmat kebijaksanaan untuk seluruh pemimpin bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan, keberanian untuk menyuarakan suara Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Dan kami percaya Tuhan boleh pakai setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kami percaya Tuhan, wabah yang melanda negara bahkan dunia ini boleh Tuhan enyahkan, Tuhan sirnahkan dari muka bumi ini. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami percaya bila kami sungguh-sungguh memohon kepada-Mu, Tuhan senantiasa mendengar setiap doa dan permohonan kami. Tuhan, pada malam hari ini pula kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami, juga orang tua kami para lansia. Kami mohon penghiburan yang daripada-Mu, kami mohon kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Juga kami serahkan pemuda-pemudi jemaat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, yang saat ini sudah saatnya untuk menemukan pendamping hidupnya. Mari Tuhan berikan roh hikmat yang daripada-Mu. Biarlah anak-anak jemaat-Mu senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih juga Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang saat ini telah memilih di mana ia harus bersekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Dan kami percaya
Tuhan senantiasa tutup bungkus pemuda-pemudi jemaat-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini pula kami juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan kami mohon senantiasa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Doa ini jauh dari sempurna Tuhan, sempurnanya hanya kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita undur dari ibadah kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan pujian penutup KPJ 434. Kita pujikan bait yang pertama saja. Marilah sebelum kita pulang, kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.